Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma, program studi pendidikan matematika semester 2 dengan NIM 519006. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan resum materi dari belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dan pembelajaran, yaitu ada faktor guru, faktor siswa, faktor tujuan, faktor materi, faktor instrumental, dan faktor lingkungan. Tujuan belajar pembelajaran merupakan perilaku yang diharapkan dapat dicapai siswa sehubungan dengan aktivitas belajar pembelajaran yang dilakukan. Tujuan belajar pembelajaran antara lain, yang pertama, tujuan kurikuler atau standar kompetensi. Artinya, menggambarkan perilaku internal dalam lingkup yang luas. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, menggambarkan perilaku internal dalam lingkup yang relatif terbatas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus atau indikator, menggambarkan perilaku eksternal dalam lingkup yang spesifik. Jenis-jenis yang menjadi dasar dalam penentuan dan perumusan tujuan pembelajaran meliputi yang pertama, perilaku ranah kognitif, perilaku ranah efektif, perilaku ranah psikomotor. Perilaku ranah kognitif merupakan jenis perilaku yang berkaitan dengan kemampuan mengingat dan berpikir atau memecahkan masalah. Perilaku ini terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, perilaku ranah afektif merupakan jenis perilaku yang berkaitan dengan nilai, norma, sikap, perasaan, dan kemauan. Perilaku ini terdiri dari penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang terakhir, perilaku ranah psikomotor merupakan perilaku yang menyangkut aspek keterampilan atau gerakan. Perilaku ini terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan penciptaan pola gerakan. Selanjutnya, ada beberapa teori dalam belajar. Yang pertama, behavioristic Thorndike adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, kognitivisme Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan atau knowledge adalah interaksi yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan. Fokus perkembangan ini adalah perkembangan secara alami pikiran pembelajar mulai anak-anak sampai dewasa. Konsepsi perkembangan kognitif diturunkan dari analisa perkembangan biologi organisme tertentu. Menurut Piaget, intelijen atau IQ adalah seperti sistem kehidupan lainnya, yaitu proses adaptasi. Yang ketiga, humanistik Egen dan Kauchak. Dalam pembelajaran ini, guru sebagai pembimbing memberi pengarahan agar siswa dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Dan siswa perlu melakukan sendiri berdasarkan inisiatifnya yang melibatkan pribadinya secara utuh, yaitu baik dari segi perasaan maupun intelektual dalam proses belajar agar dapat memperoleh hasil. Yang keempat, social learning atau permodelan Albert Bandura. Proses ini melalui proses pemerhatian dan pemodelan Bandura mengenal pasti 4 unsur utama dalam proses pembelajaran, yaitu melalui penelitian atau pemodelan, yaitu pemerhatian atau attention, mengingat atau retention, reproduksi atau reproduction, penangguhan atau reinforcement, dan motivasi atau motivation. Yang kelima,
konstruktivis. Menurut teori ini, proses individu menghubungkan dan mengasimilasikan pengetahuan atau kecakapan atau pengalaman yang telah dimilikinya dan pengetahuan atau pengalaman baru sehingga terjadi perubahan atau perkembangan. Materi selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas belajar, dan kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan belajar, baik yang disadari, tidak disadari, bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiologis. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran. Pengertiannya yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai program atau tingkat pendidikan tertentu. Komponen kurikulum yang pertama yaitu tujuan sebagai komponen dari kurikulum berupa kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Isi atau materi berupa bahan yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, komponen strategi berupa kegiatan atau pengalaman yang diperlukan, berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, observasi, simulasi, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen organisasi berupa model penyusunan dan penyajian isi atau materi. Selanjutnya, asas kurikulum. Asas kurikulum ada 4. Yang pertama, asas filosofis, asas sosiokultural religius, asas psikologis, dan asas perkembangan iptek. Prinsip kurikulum. Prinsip relevansi. Kesesuaian antara kurikulum dengan dunia kerja, perkembangan masyarakat, lingkungan, dan kehidupan siswa, serta kesesuaian antara tujuan, isi, pengalaman, dan evaluasi. Selanjutnya, prinsip efektivitas, kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan targetnya. Yang ketiga, prinsip efisiensi, kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tenaga, biaya, waktu yang digunakan. Yang keempat, prinsip kesinambungan antara tingkat pendidikan vertikal dan antar materi. Selanjutnya, yang terakhir, prinsip fleksibilitas, memungkinkan untuk dapat disesuaikan dengan sikon pada saat pelaksanaannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tugas guru dalam bidang kurikulum. Yang pertama, merencanakan kegiatan belajar, pembelajaran atau meliputi tujuan, materi, pengalaman atau strategi, dan evaluasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan belajar dan pembelajaran.